Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ulansari dengan NIM 120 dan Afis Talfiani dengan NIM 124. Di sini kami akan membahas mengenai komunikasi organisasi dalam komunitas Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau disingkat KJMU di UIN Walisongo, Semarang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan komunitas. KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul adalah sebuah program beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa jabatan Gubernur Basuki sekitar tahun 2015 sampai 2016. Di mana program ini adalah sebuah upaya memberikan bantuan kepada warga yang akan memasuki perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk diberikan bantuan berupa uang tunai. Dan KJMU ini adalah tingkatan atas dari KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar ini untuk siswa SD sampai SMA. Jadi komunitas KJMU ini adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk menampung mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KJMU. Dan komunitas KJMU dibuat karena adanya sekumpulan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah jabatan dalam KJMU. Jadi di UIN Walisongo Semarang ini KJMU dibentuk pada tahun 2017 oleh Anissa. Anissa merupakan pelopor pertama yang mendapatkan beasiswa KJMU bersama beberapa temannya. Setelah itu, kepengurusan diteruskan oleh angkatan-angkatan baru. Jabatan yang ada di KJMU yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada PPH, yaitu yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, tugas ketua ini sebagai koordinasi antara pihak P4OP dengan pihak UIN Walisongo. Tanggung jawab ketua juga fokus pada kegiatan-kegiatan eksternal. Lalu, wakil ketua bertugas sebagai pengurus dan bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan internal. Sekretaris bertugas seperti sekretaris pada umumnya, yaitu mengurusi surat keluar dan masuk. Lalu bendahara bertugas sebagai pengurus uang kas yang diselenggarakan oleh KJMU. Selain BPH atau Badan Pengurus Harian, ada pula divisi-divisi seperti Kementerian Dalam Negeri, di mana yang bertugas mengurusi administrasi verifikasi KJMU. Lalu ada Kementerian Luar Negeri yang bertugas sebagai membangun hubungan kerjasama dengan luar organisasi seperti melakukan studi banding. Lalu ada sosial masyarakat, di mana bertugas sebagai merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara kelompok maupun individu. Lalu ada PSDM, yang bertugas untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di KJMU. Dan terakhir ada media informasi. Tugasnya adalah melakukan branding kegiatan-kegiatan KJMU. Selanjutnya adalah kegiatan KJMU. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KJMU ini ada pengabdian masyarakat, webinar, pelatihan SDM KJMU, dan pencairan dana. Pengabdian masyarakat biasanya dilakukan secara berkelompok, yang mana diharuskan oleh pihak Dinas P4OP. Dan ada pula pengabdian individu, yang mana pengabdian individu ini dilakukan sendiri di lingkungan sekitar rumahnya. Penerima KJMU diberikan amanah untuk melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 tahun sekali. Selain itu, penerima KJMU juga melakukan webinar serta pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia bagi penerima KJMU. Kegiatan individu yang dilakukan biasanya pencairan dana beasiswa setiap 1 semester. Dalam setiap komunitas atau organisasi pasti memiliki kendala atau kesulitan yang harus dihadapi. Kesulitan yang dihadapi oleh komunitas KJMU adalah kesulitan komunikasi, lalu sulit mengatur anggota dan koordinasi, serta pengurus yang belum dapat
mengarahkan. Namun, komunitas KJMU sendiri memiliki cara untuk mengatasinya, yaitu berkomunikasi mengenai komunitas KJMU dengan cara yang lebih asik serta merangkul seluruh pengurus dan anggota komunitas KJMU dan memahami lebih dalam mengenai sistem dan aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Menurut Ketua KJMU, komunikasi antar anggota terdapat kendala miskomunikasi. Meski hanya beberapa yang mengalami, tetapi miskomunikasi tidak dapat disepelekan. Oleh karena itu, sebisa mungkin, koor setiap divisi dapat membimbing dengan lebih baik lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Rogers, komunikasi adalah proses dialihkannya suatu ide dari sumber kepada penerima yang bermaksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dan menurut Ursanto, komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pengiriman pesan kepada satu orang atau lebih yang bermaksud untuk mengubah tingkah laku seseorang dan usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Selanjutnya yaitu proses komunikasi menurut Brophy dan Thiel. Proses komunikasi menurut Brophy dan Thiel terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu gagasan atau ide, yang selanjutnya diubah menjadi suatu pesan. Selanjutnya pengirim menyampaikan pesan tersebut kepada satu orang atau lebih, dan pesan tersebut diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya penerima menafsirkan pesan yang sudah diterimanya, lalu penerima memberikan feedback kepada pengirim pesan. Proses komunikasi selanjutnya yaitu menurut Harold D. Laswell. Menurut beliau, proses komunikasi ini harus menjawab pertanyaan who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yaitu, yang pertama, who atau siapa, yaitu siapa yang menjadi komunikator. Yang kedua, say what atau apa yang dikatakan, yaitu pesan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, in which channel atau saluran apa yang dipakai, yaitu media apa yang digunakan dalam proses komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, yaitu to whom atau kepada siapa, yaitu penerima pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, yaitu with what effect, yaitu efek yang timbul setelah pesan disampaikan, yaitu munculnya suatu tindakan. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu proses mengirimkan dan menerima informasi atau pesan dan pemindahan arti, baik yang terjadi dalam kelompok formal maupun informal di dalam organisasi. Organisasi sangat mengandalkan komunikasi yang efektif dan keterampilan komunikasi yang efisien dari anggotanya. Komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, untuk mencapai keberhasilan organisasi, maka kompetensi komunikasi sangat diperlukan sebagai keterampilan paling vital bagi angkatan kerja abad ke-21. Peran komunikasi sendiri untuk organisasi yaitu sebagai saluran dalam menerima dan melakukan pengaruh, dan sebagai alat pendorong motivasi kerja. Selain itu, komunikasi juga sebagai sarana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut Nikadek Suryani dalam buku Kinerja Sumber Daya Manusia, dalam organisasi, peran penting komunikasi adalah sebagai proses terhubungnya informasi, ide, pemikiran, pendapat, dan rencana di antara seluruh pihak yang terlibat. Dalam organisasi, baik berorientasi sosial maupun komersial, komunikasi dalam organisasi akan melibatkan 4 fungsi. Fungsi komunikasi dalam organisasi tersebut yaitu yang pertama, fungsi informatif. Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap mendapatkan informasi yang lebih banyak, baik, dan tepat waktu untuk melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berada dalam organisasi.
Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi ini, yaitu yang pertama, atasan atau orang yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua yaitu bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Kekuasaan dan kewenangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, sehingga banyak pemimpin yang mempersuasi bawahannya untuk melakukan pekerjaan dengan senang hati. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan anggota melaksanakan tugas dengan baik. Contoh saluran komunikasi yaitu perbincangan antar pribadi, dharma wisata, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi dalam organisasi. Pada dasarnya, komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi 3 bentuk. Bentuk tersebut yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang pertama ada komunikasi vertikal, di mana komunikasi ini dari pimpinan ke anggota, dan dari anggota ke pimpinan dengan cara timbal balik. Terdapat 2 macam komunikasi vertikal, yaitu downward communication, komunikasi atas ke bawah, misal pemimpin memberikan perintah, dan upward communication, yaitu komunikasi dari bawah ke atas, misalnya anggota memberikan laporan. Lalu ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini adalah antara anggota dengan anggota, berlangsung secara tidak formal yang terjadi tidak dalam suasana kerja. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini adalah komunikasi yang terjadi antara pemimpin bagian dengan anggota bagian lain. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.